Mengerikan, inilah bencana tanah ambles paling seram di Cina. Namanya saja sebuah bencana, tentu kamu sendiri tidak akan pernah bisa membayangkan atau menyangka kapan terjadinya. Begitu juga dengan korban tanah ambles di wilayah industri kota Shenzhen, Cina, di mana bencana yang bikin heboh warga ini melibatkan 22 bangunan dan ratusan nyawa penduduk. Untungnya saja sebelum kejadian, petugas penyelamat dan satuan petugas pemadam kebakaran berhasil tepat waktu mengevakuasi 900 orang yang berada dalam bangunan tersebut. Namun sayangnya tidak semua nyawa bisa mereka selamatkan. Ya, meski 900 orang selamat tanpa luka apapun, namun peristiwa naas ini mengakibatkan ke-27 orang hilang, dan 4 orang lainnya terkubur hidup-hidup reruntuhan bangunan tersebut. Akan tetapi ajaibnya ke-4 orang ini berhasil selamat tanpa luka, seperti dilansir BBC.com. Tim penyelamat pun telah berusaha mencari 21 laki-laki dan 6 orang perempuan itu selama 8 jam lamanya. Namun hingga pencarian lanjutan itu pun masih nihil. Ke-27 orang korban tanah dan bangunan ambles ini tak ditemukan. Alhasil bencana tanah ambles itu pun menimbulkan berbagai kerugian, di mana 22 bangunan industri yang berdiri di atas lahan seluas 20.000 meter persegi, sebagian besar tertimbun dengan tanah. Meskipun tim penyelamat dan satuan pemadam kebakaran diturunkan sekitar 1.500 personil, namun mereka masih belum bisa menemukan ke-27 orang korban tanah dan bangunan ambles yang terjadi kemarin tersebut. Sebuah jalan di Provinsi Sichuan, Cina amblas pada minggu lalu, setelah diguyur hujan lebat sejak beberapa hari sebelumnya. Detik-detik tanah turun sepanjang 50 meter itu terekam kamera CCTV di lokasi tersebut. Dalam video yang merekam insiden mengerikan itu dikutip CNN, terlihat jalanan sepanjang 50 meter di Cina perlahan-lahan amblas, sehingga menarik dinding penahan serta tiang lampu ke bawah bersamaan. Kota Guang'an tempat insiden terjadi diguyur hujan deras tanpa henti sejak Minggu sore waktu setempat. Pemerintah dengan cepat menutup area itu dan menghentikan arus lalu lintas dari dan menuju lokasi tersebut. Otoritas kemudian melarang orang-orang melintas kawasan itu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sebagai langkah pencegahan supaya tidak mengakibatkan korban jiwa akibat tanah longsor tersebut, teknisi transportasi lokal kemudian meninjau area longsor di Cina pada Senin 2 Juli. Untuk mulai mengatur rencana pembersihan area tersebut. Berikut detik-detik saat tanah amblas terjadi. Insiden itu bukan tanah longsor pertama musim panas ini, atau bahkan minggu ini, saat musim hujan menyapu seluruh Cina Selatan. Sebelumnya tanah longsor terjadi di sebuah desa di Provinsi Hunan, menyebabkan 7 rumah ambruk dan menjebak 12 orang di dalamnya. Tanah longsor lainnya dilaporkan di Provinsi Guangxi dan Guangdong. Sementara Hubei, Guizhou, dan Anhui juga dilanda hujan, serta banjir pekan lalu mengeluarkan peringatan kondisi darurat. Perubahan iklim memperburuk banjir musim panas tahunan di Tiongkok. Seperti dilaporkan Bloomberg, kota-kota di Tiongkok yang menampung jutaan orang tidak siap untuk menangani dampak kerusakan iklim. Curah hujan yang memecahkan rekor di Provinsi Tengah Henan menewaskan lebih dari 300 orang bulan lalu. Sementara hujan terus membanjiri kota-kota di beberapa wilayah lain. 2 orang tewas pekan lalu di Beijing setelah mereka terjebak di dalam mobil yang terendam di bawah jembatan. Tragedi itu menjelaskan kepada pembuat kebijakan dan warga bahwa kota-kota di Tiongkok, bahkan ibu kotanya, masih jauh dari siap menghadapi peristiwa cuaca ekstrim yang disebabkan oleh pemanasan global. Bukan hanya ancaman banjir, penelitian Greenpeace telah menunjukkan bahwa kota-kota metropolitan utama Tiongkok beresiko mengalami musim panas yang lebih lama dan lebih panas dalam beberapa dekade mendatang. Tahun demi tahun, para pejabat telah berjanji untuk lebih mempersiapkan Tiongkok untuk menghadapi bencana semacam itu. Sejauh ini respon itu setidaknya saat hujan deras difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti bendungan, tanggul, dan sistem drainase bawah permukaan. Investasi itu telah memainkan peran penting dalam menurunkan jumlah korban tewas dari catatan sejarah, tetapi terbukti sangat tidak memadai dalam menghadapi cuaca yang semakin berbahaya. Proyek-proyek ini dimaksudkan untuk membantu negara menghadapi banjir umum, bukan peristiwa ekstrim seperti yang melanda Henan tahun ini.
Sebagian besar infrastruktur dibuat untuk melindungi kota dari banjir yang merupakan terburuk dalam 10 atau 20 tahun. Tetapi tidak realistis untuk meningkatkan semua infrastruktur agar dapat menghadapi banjir yang terburuk dalam ratusan tahun. Setelah banjir Henan, penggunaan media sosial Tiongkok mulai mengejek proyek Kota Spons, unggulan negara itu yang diluncurkan 2015. Inisiatif ini berupaya menggunakan taman lahan basah yang indah, trotoar permeabel, dan tangki penyimpanan bawah tanah untuk menyerap curah hujan yang tinggi dan melepaskannya perlahan ke sungai dan waduk. 2020, Bloomberg Green melaporkan, label Kota Spons kadang-kadang digunakan oleh pejabat provinsi dan perusahaan. Mereka ingin mendapatkan dukungan politik dan uang pemerintah untuk memenangkan persetujuan untuk pekerjaan konstruksi baru. Proyek kadang-kadang dibangun di atas dan lahan basah yang seharusnya bisa membantu menyerap air banjir. Begitu pembangunan baru dibangun, mungkin hanya akan ada sedikit insentif untuk berinvestasi dalam pemeliharaannya. Tiongkok tidak sendirian. Kota-kota di seluruh dunia bergulat dengan cara beradaptasi dengan perubahan iklim saat mereka berjuang melawan segala sesuatu, mulai dari kekeringan di California hingga gelombang panas di Prancis dan Spanyol. Satu laporan lembaga nirlaba Carbon Disclosure Project yang menganalisis lebih dari 800 kota menunjukkan 43% dari mereka tidak memiliki rencana untuk menghadapi cuaca yang lebih ekstrim. Hanya 59% kota yang telah melakukan penilaian resiko dan kerentanan. Salah satu langkah pertama untuk mengembangkan strategi adaptasi iklim yang menyebabkan lebih dari 400 juta orang berisiko. Menurut Ma Jun, pendiri Institute of Public dan Urusan Lingkungan, kota-kota di Tiongkok tidak hanya perlu meningkatkan perangkat keras, mereka dengan membangun infrastruktur yang lebih baik untuk melindungi orang dari cuaca ekstrim. Mereka juga perlu mengembangkan keterampilan lunak seperti sistem peringatan dan pemantauan cuaca. Henan, seperti kebanyakan provinsi di Tiongkok, tidak memiliki sistem tanggap darurat yang efektif. Di ibu kota Zhengzhou, 14 orang tenggelam setelah kereta bawah tanah membanjiri dan menjebak mereka di gerbong selama lebih dari 3 jam. Satu-satunya proyek adaptasi iklim yang dipimpin pemerintah diluncurkan 4 tahun lalu. Tiongkok mencakup 28 kota meskipun Tiongkok memiliki lebih dari 100 kota dengan populasi di atas 1 juta. Banjir menyebabkan kematian dan kehancuran setiap tahun. Pemandangan dahsyat dari hujan tahun ini di Henan telah memicu diskusi yang belum pernah terjadi sebelumnya di media pemerintah dan di internet tentang apa yang perlu dilakukan Tiongkok untuk beradaptasi. Para ahli telah menganjurkan untuk mendidik masyarakat tentang resiko bahaya yang paling umum, mengoptimalkan protokol darurat, dan meningkatkan program keuangan dan asuransi. Pada akhir tahun 2020, kota-kota akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam kemampuan beradaptasi mereka, dan orang-orang yang tinggal di kota akan memiliki kesadaran yang lebih besar tentang perubahan iklim. Begitulah kata perencana ekonomi dan Kementerian Perumahan Negara itu dalam satu dokumen yang meluncurkan program pada tahun 2017. Tidak ada pembaruan sejak itu.